Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wandi Setiawan dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi pertemuan keempat mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan juga asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan keempat ini melanjutkan pembahasan minggu sebelumnya. Di pertemuan keempat membahas tentang bentuk ketiga yaitu turut serta melakukan atau medepleher. KUHP tidak memberikan definisi tetapi MPT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Adapun syarat-syarat turut serta melakukan atau medepleher adalah yang pertama ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditunjukkan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Yang kedua, ada kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, yaitu bentuk keempat, tentang penganjur atau withlocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan penyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Adapun perbedaannya adalah yang pertama dalam penganjuran. Sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Kedua, dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut auctor intellectualis dan yang dibujuk atau digerakkan yaitu auctor materialis. Ketiga, pelaku material atau auctor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dalam menyuruh melakukan atau downplaykan, yang pertama, sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas atau juga tidak limitatif. Kedua, dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah manus ministra. Ketiga, pembuat material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Syarat-syarat pemindanaan bagi penganjur atau penggerak yang pertama, ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Kedua, menggerakkan atau menganjurkan dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua. Dan yang ketiga, pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Nah, adapun maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah yang pertama untuk kepastian hukum, yang kedua untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif ini, ada kritik dari Haja Winkel Suringai yang mengatakan jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua. Misalnya, tetap tangis, misalnya ratap tangis, cerita-cerita keberhasilan, dan lain-lain. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk penyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan atau paksaan atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk ke dalam menggerakkan. Nah, selanjutnya yaitu bentuk kelima atau medepiktige atau pembantuan. Diatur dalam pasal 56 KUHP yaitu ada dua bentuk. Pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu dalam KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku, pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Selanjutnya, pertanggungjawaban pembantu. Pertama, pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku dalam pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP.
yaitu yang pertama maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga ayat 1. Kedua, apabila kejahatan diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu adalah 15 tahun dalam ayat 2. Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah pasal 333 eh, ayat 4 merampas kemerdekaan orang untuk membantu dipidana sama dengan pelaku. Pasal 231 ayat 3 penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. Nah, kedua, pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku dalam pasal 57 ayat 3. Dalam pertanggungjawaban pembantu KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku. Dalam pasal 57 ayat 4, dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja. Pasal 58 KUHP mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Dalam pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi. Oleh karena itu ada kritik dari Profesor Mulyatno dan Profesor Umar Seno Aji bahwa untuk membantu hendaknya dipergunakan sistem fakultatif, yaitu pengenaan sanksi pidananya diserahkan kepada hakim. Selanjutnya, penyertaan dengan kealpaan atau culpos del neming. Tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, pertama, A memberi gunting pada B yang katanya menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Kedua, pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, dia berkelakuan atau pura-pura kehilangan kunci sehingga ketika ketahuan oleh A yang sedang ronda tidak curiga bahwa B hendak mencuri. Bahkan C berusaha membantu B untuk mencokel jendela rumah agar B dapat masuk. Nah, berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Mungkin cukup sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.